Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 9A, 9B, 9C, dan 9D. Apa kabar kalian semua? Selamat bertemu dengan Bu Siti Aminah. Setelah seminggu kita berhenti sejenak, tidak melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dikarenakan anak-anak semua sedang mengikuti kegiatan penilaian tengah semester, yang mana kegiatan tersebut dalam rangka mengasah kemampuan anak-anak sekalian setelah kurang lebih 2 bulan menerima materi dari Bapak Ibu Guru sekalian. Dan alhamdulillah untuk kegiatan PTS kemarin semua berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Hanya ada sedikit kendala, ada beberapa anak yang belum bisa mengikuti kegiatan PTS yang dikarenakan kondisi anak-anak yang pertama masalah kepemilikan HP, juga masalah adanya jaringan internet yang kurang lancar, sehingga ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti sama sekali, ataupun bisa mengikuti, hadir mengikuti, tapi belum bisa mengirim hasil dari mengerjakan soal penilaian tengah semester. Dan insya Allah dalam waktu dekat atau dalam minggu ini atau mungkin besok, untuk anak-anak yang belum bisa mengikuti atau yang karena hambatan tertentu sehingga hasilnya belum tercover, maka bisa mengikuti PTS susulan. Setelah kegiatan PTS susulan, untuk berikutnya nanti anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM akan mengikuti kegiatan remedi atau perbaikan yang akan disampaikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Oleh karena itu, anak-anak tetap selalu mempersiapkan diri untuk melakukan perbaikan hasil PTS. Dan untuk yang sudah mencapai KKM, insya Allah kita akan berikan pengayaan sehingga semua nanti akan ada kegiatan manakala satu sisi anak mengikuti remedi bagi yang karena nilainya belum mencapai KKM, dan bagi kalian yang sudah melebihi KKM atau minimal sudah tuntas mencapai KKM bisa mengikuti kegiatan pengayaan. Saya sangat berharap pada kesempatan hari ini anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, sehingga selalu tetap bisa mengikuti dan dengan semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah bagi anak-anak sekalian. Karena apapun keadaan kita, kalau kita tetap masih bersemangat mau melakukan, mau mencoba, insya Allah tetap akan memberikan atau membuahkan hasil yang terbaik. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Ibu tidak akan menambahkan materi, tetapi Ibu akan memberikan pendalaman materi sebagai persiapan sebelum Ibu memberikan remedi untuk anak-anak yang nilainya masih belum mencapai KKM. Oh iya, perlu anak-anak ketahui, untuk KKM kelas 9 mata pelajaran pendidikan agama Islam sekarang minimal harus 73. Jadi bagi kalian setelah kemarin mencermati nilai yang di-share oleh wali kelas masing-masing, kok nilainya kurang dari 73, berarti harus mengikuti remedi yang akan Ibu berikan setelah nanti kita menyampaikan pendalaman materi ini. Dan untuk anak-anak yang belum bisa mengikuti sama sekali, tolong persiapkan bisa mengikuti PTS susulan. Materi yang sudah saya sampaikan lewat YouTube bisa kalian buka lagi dengan kalian membuka channel YouTube SMP Negeri 3 Turi. Di samping itu bisa anak-anak juga belajar dari buku paket atau buku lain yang mendukung materi yang akan kita ujikan.
Anak-anak sekalian, karena pada pagi ini kita akan melakukan pendalaman materi, maka materi yang akan kita sampaikan nanti bentuknya soal, kita akan bahas, dan soal yang akan kita berikan masih lingkup materi dari yang pernah Ibu berikan, yaitu tentang iman kepada hari kiamat, kemudian tentang jujur dan menepati janji, kemudian yang ketiga tentang hormat dan taat pada orang tua dan guru. Hari ini kita akan membahas soal sebagai pendalaman materi, dan untuk persiapan remedi nanti kalian bisa membuka lagi materi yang pernah Ibu berikan, bisa mulai dari buku catatan, buka lagi channel YouTube SMP Negeri 3 Turi dari materi yang Ibu sampaikan, dan belajar buku-buku lain yang mendukung atau yang relevan dengan materi yang kita bahas. Saya berharap anak-anak semua menyiapkan buku catatan, bisa menulis materi yang kalian anggap penting supaya nanti bisa untuk menjadi bahan untuk belajar. 3 materi ini nanti masing-masing akan kita berikan contoh 5 soal. Dari 5 soal itu kita bahas. Kenapa hanya masing-masing 5? Ya karena waktu kita sangat terbatas. Jadi saya berharap 5 soal yang Ibu sampaikan diikuti dengan pembahasan, nanti bisa membuka wawasan pemahaman kalian untuk materi yang lain, sehingga bisa kalian lebih siap untuk mengikuti remedi. Baik, langsung kita mulai. Ini contoh soal yang akan kita bahas. Mungkin materi ini atau soal ini pernah Ibu berikan pada waktu persiapan PTS, latihan sebelum PTS atau latihan pra PTS. Nah, sekarang akan kita bahas, kita ambil sampel masing-masing 5 soal. Nomor 1 sampai nomor 5 nanti materi yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Nomor 1, meyakini dengan sepenuh hati bahwa pada saatnya nanti alam semesta dengan segala isinya akan mengalami kehancuran. Pernyataan ini merupakan titik-titik. Sebetulnya untuk menjawab ini anak-anak bisa melihat kata kuncinya. Kalau ada kata meyakini, tentu yang ditanyakan adalah masalah keimanan. Nah, keimanan kepada siapa? Nah, yang karena kita bahas tentang iman kepada hari kiamat, tentu jawabnya adalah ini masalah atau pengertian pemahaman yang berkaitan dengan iman kepada hari kiamat. Kalau dalil tentu saja bukan. Dalil itu dasar hukum yang bisa diambil dari Al-Quran atau hadis. Kalau bicara tentang manfaat iman pada hari kiamat, saya kira juga bukan. Oleh karena itu jawabnya sebetulnya cukup jelas. Jadi meyakini dengan sepenuh hati bahwa pada saatnya nanti alam semesta dengan segala isinya akan mengalami kehancuran. Nah, tentu pernyataan ini merupakan jawabnya? Sudah bisa menebak ya? Jadi jawabnya adalah pengertian iman kepada hari kiamat. Kalau dalil nanti akan ditayangkan tentang ayat Al-Quran atau hadis atau pernyataan yang memang sudah menjadi sumber hukum. Kalau manfaat saya kira juga bukan. Itu ya anak-anak nomor 1. Kemudian nomor 2. Untuk nomor 2 itu yang ditanyakan potongan ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Potongan Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 tersebut mengandung maksud bahwa hari kiamat itu titik-titik. Oke, saya sampaikan terjemahnya, nanti anak-anak akan saya jawabnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata. Dan sesungguhnya hari kiamat itu, as-sa'ah itu hari kiamat, atiyatun, sudah menjadi ketentuan atau sudah menjadi ketetapan dari Allah. La raib, tidak ada keraguan, fiha padanya. Wa anna sa'ata, dan sesungguhnya kiamat itu atiyatun, sudah menjadi ketetapan Allah. La raib, tidak ada keraguan, fiha padanya. Artinya tidak meragukan, itu artinya apa? Berarti pasti terjadi. Jadi tidak mungkin tidak. Artinya apa? Kiamat itu pasti akan terjadi. Hanya kita tinggal menunggu waktu. Kapan waktunya, dan waktu kiamat itu menjadi rahasia Allah. Jadi kita nggak tahu kapan akan terjadi, tapi kita wajib percaya bahwa kiamat itu saatnya nanti pasti akan terjadi. Baik kiamat secara kecil maupun kiamat besar, itu pasti akan terjadi. Tapi itu menjadi rahasia Allah. Nah, kewajiban kita adalah meyakini bahwa kiamat itu nanti pasti akan terjadi. Ya. Tidak usah kita ragukan, itu pasti nanti akan terjadi. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, yab'atsu itu artinya dari kata ba'as itu bangkit. Yab'atsu, Allah akan membangkitkan. Jadi pada saatnya nanti wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, yab'atsu, akan membangkitkan, mang fil kubur, siapa saja, man itu siapa saja atau barang siapa saja, fil kubur, yang ada di dalam kubur. Jadi pada hari kiamat nanti Allah akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Jadi setelah kiamat terjadi, semua makhluk itu, terutama manusia, setelah kiamat atau setelah mati, itu semua akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Itu tidak bisa dielakkan. Peristiwa pertama kali yang dialami oleh manusia setelah kiamat atau mati itu kiamat kiamat yang terjadi pada orang yang bersangkutan itu, atau istilahnya kiamat kecil. Itu mesti manusia itu memasuki alam kubur. Nah, ini tidak bisa tidak. Jadi semua mesti tinggal di alam kubur. Setelah kita memahami artinya ini, tentu anak-anak bisa mengerti apa makna dari maksud dari Al-Quran ini. Ya. Apakah hari kiamat itu menjadi rahasia Allah, atau belum pasti terjadi, atau tidak akan lama lagi akan terjadi? Jawabnya saya kira cukup jelas. Ya. Apa maksudnya? Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. La raib kata kuncinya, tidak diragukan, berarti pasti akan terjadi. Bisa dipahami ya? Nah, semoga anak-anak bisa memahami. Untuk berikutnya, soal nomor 3. Pada hari kiamat nanti manusia dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan bermacam-macam sesuai amal perbuatannya di dunia. Peristiwa itu dinamakan titik-titik. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa peristiwa pertama kali yang dialami manusia setelah kiamat atau setelah mati adalah memasuki alam kubur.
Selain kita tinggal di alam kubur setelah kiamat atau mati, peristiwa yang lain apa? Peristiwa yang lain itu setelah manusia tinggal di alam kubur, ya, masa-masa tinggal di alam kubur itu namanya yaumul barzah. Barzah itu alam kubur. Apa yang terjadi di alam kubur? Yang terjadi di alam kubur itu adalah pemeriksaan oleh malaikat mungkar nakir. Jadi begitu masuk alam kubur, manusia disambut oleh malaikat mungkar nakir. Kemudian diperiksa amalnya. Setelah diperiksa amalnya oleh malaikat mungkar nakir, maka ada dua kemungkinan bagi manusia. Yang pertama, mengalami nikmat kubur ataukah mengalami siksa kubur. Mengalami nikmat atau siksa kubur itu sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Jadi kita nggak bisa menentukan. Misalnya dari sekarang, wah besok kalau di alam kubur saya harus mengalami nikmat kubur. Nah itu kita nggak bisa hanya pesan lewat angan-angan atau kita rasan-rasan lewat ucapan, nggak bisa. Tapi yang menentukan adalah perbuatan kita masing-masing. Jadi nggak usah pesen, nggak usah berangan-angan, asalkan perbuatan kita baik, insya Allah kita mengalami nikmat kubur. Jadi intinya setelah kita masuk di alam kubur, yang pertama diperiksa oleh malaikat mungkar nakir, yang kedua mengalami nikmat kubur ataukah mengalami siksa kubur. Setelah itu ya, kemudian manusia dibangkitkan. Hari pembangkitan manusia dari alam kubur itu namanya Yaumul Ba'as. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Had tadi, bahwa manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Nah hari pembangkitan itu namanya Yaumul Ba'as atau hari pembangkitan. Jadi peristiwa pertama Yaumul Mahsyar, tinggal di alam kubur. Yang kedua Yaumul Ba'as, hari pembangkitan. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, yang kedua manusia digiring ke suatu tempat yang sangat luas. Tempat itu namanya padang mahsyar. Nah, masa-masa tinggal di padang mahsyar namanya Yaumul Mahsyar. Padang mahsyar itu suatu tempat yang sangat luas, yang kalau kita membuat perbandingan itu, perbandingannya apabila seperti bumi dan langit itu dibentangkan jadi satu, maka bisa menampung seluruh umat manusia yang hidup di dunia. Ini padang mahsyar. Untuk apa di padang mahsyar? Nah, yang terjadi di padang mahsyar ya, itu penghitungan amal manusia. Yang pernah Ibu dengar bahwa di padang mahsyar manusia akan menerima catatan amalnya. Menerima catatan amal itu bisa dengan tangan kanan, bisa dengan tangan kiri. Nah, yang menentukan kanan kiri itu adalah tergantung amal kita juga. Kalau amal kita baik, insya Allah menerima dengan tangan kanan. Kalau kita amalnya tidak baik, ya kita menerimanya dengan tangan kiri. Nah, saat-saat penghitungan itu namanya Yaumul Hisab. Jadi Yaumul Hisab itu hari penghitungan. Setelah dihitung amal perbuatan manusia, kemudian ditimbang. Nah, timbangan di akhirat namanya Yaumul Mizan. Mizan itu timbangan di akhirat. Setelah ditimbang amal perbuatan manusia, maka nanti manusia itu akan tergolong menjadi 3 golongan. Ada golongan ashabul maimanah, ashabul masy'amah, dan as-sabiqunal awwalun. Ashabul maimanah itu golongan kanan, tentu yang amalnya baik. Ashabul masy'amah itu golongan kiri, golongan yang tidak baik. As-sabiqunal awwalun, golongan orang-orang yang di atas ashabul maimanah atau golongan kanan, di atas yang baik, artinya terbaik dari yang terbaik. Itu as-sabiqunal awwalun. Itu nanti terjadi di akhirat seperti itu. Nah, setelah ditimbang, kemudian manusia terkelompok menjadi 3 golongan seperti itu, maka manusia kemudian nanti akan ditentukan masuk surga atau neraka. Tapi sebelumnya melintasi satu jembatan yang namanya Sirat. Jadi Sirat itu jembatan penghubung manusia
untuk apakah masuk surga atau neraka. Pernah Ibu dengar riwayat bahwa untuk melintasi jembatan Sirat itu membutuhkan waktu 1500 tahun. Katanya jalannya sangat licin kondisinya. Dan Sirat itu adalah sebesar apabila rambut itu dibelah menjadi 7. Bisa kita bayangkan betapa sangat mengerikannya, karena di bawah jembatan itu adalah ada neraka. Itu gambaran yang bisa Ibu tangkap dengan gambaran yang terjadi setelah kiamat. Jadi saya Ibu ulangi peristiwa yang terjadi setelah kiamat. Pertama, manusia tinggal di alam kubur. Di alam kubur terjadi pemeriksaan malaikat Munkar Nakir, kemudian mengalami nikmat kubur bagi yang amalnya baik dan mengalami siksa kubur bagi yang amalnya tidak baik. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur dalam keadaan yang bermacam-macam. Usianya dibuat sejajar, muda semua, tetapi kondisinya berbeda-beda. Ada yang wajahnya cerah, cemerlang, ada yang ketakutan, ada yang jalannya seperti hewan, ada yang lidahnya keluar, perutnya itu menjular sampai ke bawah, dan lain sebagainya. Itu kondisi masing-masing manusia nanti dibangkitkan dari alam kubur. Kenapa demikian? Yaitu menggambarkan amal perbuatannya di dunia. Setelah itu, setelah dibangkitkan dari alam kubur, digiring ke suatu tempat namanya padang mahsyar. Nah, masa-masa tinggal di padang mahsyar itu namanya Yaumul Mahsyar, di mana di padang mahsyar itu matahari ada hanya di atas kepala kita, jadi jaraknya hanya sejengkal, bisa dibayangkan seperti apa panasnya. Kemudian di padang mahsyar mengalami penghitungan amal perbuatan namanya Yaumul Hisab. Setelah dihitung kemudian ditimbang namanya Yaumul Mizan. Yang keenam, peristiwa yang terjadi adalah melintasi jembatan Sirat untuk masuk surga atau neraka. Yang ketujuh, peristiwa yang terjadi adalah surga dan neraka. Artinya surga bagi mereka yang amalnya baik, neraka bagi yang mereka amalnya tidak baik. Jadi apapun amal kita nanti, sekecil apapun kebaikan yang kita miliki, insya Allah akan dapat balasan. Sebaliknya, mempunyai amal perbuatan yang tidak baik sekalipun sebesar dzarrah atau biji sawi juga akan tetap dapat balasan. Ini sesuai yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah, bahwa sekecil apapun amal manusia baik atau buruk, semua akan mendapatkan balasan. Bisa difahami? Bisa ya. Nomor 3, nomor 4 tentu yakin anak-anak sudah tahu jawabnya. Jadi pada hari kiamat nanti manusia dibangkitkan dari dalam kubur dalam keadaan bermacam-macam sesuai amal perbuatannya di dunia. Nah, hari pembangkitan itu dinamakan apa? Kemudian nomor 4, tadi manusia digolongkan menjadi 3 golongan. Ada ashabul maimanah, golongan kanan, ashabul mas'amah, golongan kiri, dan ashabiqunal awalun, golongan orang-orang yang terbaik dari yang paling baik. Yang tentu ini masuk surga yang paling dahulu. Ashabul Kahfi, nah itu bukan, ini adalah nama satu golongan yang tidak akan Ibu sampaikan di sini karena bukan materi kita. Yang kelima, dari pernyataan berikut atau di bawah ini, manakah yang tidak termasuk manfaat atau fungsi iman pada hari kiamat? Jadi anak-anak, iman pada hari kiamat itu termasuk rukun iman yang ke-5. Jadi kalau kita mempelajari, kita mendalami betul, maka akan banyak manfaat yang akan kita peroleh. Ya, karena tadi Ibu sudah menyampaikan gambaran-gambaran bagi orang-orang yang mempunyai amal baik, bagi orang-orang yang tidak mempunyai amal baik, peristiwa yang terjadi setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, bagaimana kondisinya pada mahsyar. Tentu ini sangat sangat bisa kita fahami bahwa besok di hari kiamat itu manusia akan dibangkitkan dan mengalami pembalasan dari amal perbuatan yang pernah kita lakukan. Yang baik dapat balasan baik, dan yang tidak baik akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Oleh karena itu tentu manfaat daripada
kita membahas atau mendalami, mempelajari tentang iman pada hari kiamat ini banyak sekali ya anak-anak ya. Mungkin antara lain termotivasi untuk selalu beribadah. Karena apa? Hanya amal ibadah yang baik yang akan menyelamatkan hidup kita di akhirat. Jadi perlu anak-anak pahami bahwa kalau kita mati atau kiamat nanti semua amal kita bawa, baik amal baik ataupun amal buruk. Nah, yang semua amal yang kita bawa itu akan mendapatkan balasan masing-masing, dan yang akan menyelamatkan kita insya Allah itu apabila amal kita adalah amal baik. Oleh karena itu selagi masih hidup, marilah kita selalu mempersiapkan diri untuk selalu beribadah kepada Allah. Karena apa? Ibadah kepada Allah ini hukumnya wajib sesuai tujuan penciptaan Allah pada manusia dan jin. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah dan aku Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembahku. Ku siapa? Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan kita itu supaya kita beribadah pada Allah. Tentu berarti kalau kita beribadah itu melaksanakan perintah Allah. Insya Allah kalau kita melaksanakan perintah Allah, kita melakukan amal baik. Kemudian kita melaksanakan perintah Allah, itu berarti menunjukkan tingkat iman kita yang tinggi. Kemudian berarti kita punya rasa takut kepada Allah. Jadi dengan kita membahas tentang iman pada hari kiamat, insya Allah bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Keyakinan kita kepada Allah itu tambah kuat. Buktinya apa? Dengan kita melaksanakan perintahnya. Kenapa? Wah, besok kalau di hari kiamat itu kita akan dapat balasan. Berarti kita harus selalu mempersiapkan diri untuk beramal yang baik. Dan kita melaksanakan perintah pada Allah itu berarti kita mempunyai rasa takwa, mempunyai takwa kepada Allah. Takwa itu secara bahasa artinya takut. Takut apa? Takut kalau tidak melaksanakan perintah Allah dan takut kalau melanggar larangan Allah. Jadi dengan kita selalu beramal baik, beribadah, mempersiapkan hari kiamat nanti, berarti insya Allah bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian hidup lebih hati-hati. Ya, hati-hati artinya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, hindari melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalaupun kita harus melakukan sesuatu yang tidak baik, itu jangan karena suatu kesengajaan. Jadi misalnya tanpa sengaja kita melakukan sesuatu yang tidak baik, nah itu insya Allah kalaupun ada hukumannya lebih ringan, ataupun kalau memang kita nggak memahami betul, nggak tahu betul, ya insya Allah dimaafkan. Bukan cari nafkah yang banyak, yang kita bawa di akhirat itu bukan nafkah, tetapi amal perbuatan. Kalau kita cari nafkah itu untuk kehidupan di dunia, tetapi bisa amalnya kita bawa di akhirat apabila dalam kita mencari nafkah itu dengan cara yang baik, tapi nafkahnya tidak akan kita bawa. Bisa difahami ya anak-anak? Nah, ini nomor 1 sampai 5 materi yang berkaitan dengan iman kepada hari kiamat. Semoga lebih membuka wawasan anak-anak untuk buka yang lain untuk persiapan belajar mengikuti remedi. Selanjutnya yang berkaitan dengan jujur dan menepati janji. Nomor 6 ini kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya dinamakan. Jadi kesesuaian antara sikap, perkataan dan perbuatan. Jadi antara yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan itu sama atau cocok. Nah, itu namanya apa? Itu anak tahu jawabnya ya. Apakah jujur, amanah, istiqomah atau tawadu? Yang mana? Tentu anak-anak tahu jawabnya pasti yang jujur ya. Jujur itu mengatakan sesuatu atau mengatakan sesuatu antara yang dikatakan dengan yang dilakukan itu sama. Kalau yang diucapkan dengan yang dilakukan tidak sama, itu namanya kita berdusta. Nah, dusta itu salah satu tanda orang yang munafik. Kenapa? Dusta itu mengatakan yang tidak benar. Selain dusta, tanda orang munafik apa? Tanda orang munafik itu ada 3. Pertama dusta, itu tentu karena tidak jujur. Kemudian mengingkari janji, jadi apabila kita sudah berjanji tapi tidak menepati, itu termasuk orang munafik. Kemudian diberi amanah tetapi tidak dilakukan.
itu atau mengingkari, itu namanya, itu juga termasuk ciri orang yang munafik. Kembali ke tentang jujur. Jadi jujur itu antara kesesuaian antara sikap, perkataan dan perbuatan yang sebenarnya, betul-betul yang sebenarnya, artinya orang tidak sesuatu yang tidak benar atau tidak benar kok kita sampaikan, nah itu namanya berdusta. Kalau amanah artinya apa? Amanah dapat dipercaya. Istiqomah itu artinya ajek atau apa ya? Kalau bahasa istiqomah, kita harus istiqomah ya, seperti bahasa ngetren kalau remaja ya mungkin setia, harus istiqomah. Istiqomah itu selalu berusaha melakukan sesuatu yang baik secara ajak dan terus menerus, itu namanya istiqomah. Misalnya sholat itu harus dilakukan secara istiqomah, artinya tepat waktu, sesuai waktunya, itu namanya istiqomah. Sholatnya harus istiqomah, artinya gerakannya apa-apanya itu harus yang benar sesuai ucapan dan perbuatan. Kemudian tawadu, kalau tawadu itu sikap hormat kepada orang lain atau saling menghargai, menghormati, itu namanya tawadu. Kalau kepada orang tua kita harus yang sopan, tidak menantang, tundukkan kepala, berjalan ya kita harus permisi, berbicara yang sopan, nah itu menunjukkan sikap yang tawadu. Nomor 7, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan selalu berkata apa adanya. 2, ada rasa takut jika berdusta. 3, menceritakan semua keadaan dirinya pada orang lain. 4, senang membicarakan kebaikan atau keburukan orang lain. Pernyataan yang ditanyakan adalah pernyataan yang merupakan ciri-ciri orang yang berperilaku jujur. Bisa difahami ciri-ciri orang yang berperilaku jujur. Selalu berkata apa adanya, ada rasa takut jika berdusta, itu tentu pasti orang yang jujur seperti itu. Kemudian kalau nomor 3, menceritakan semua keadaan dirinya pada orang lain, bagus tidak? Nah, yang enggak bagus, ada pepatah yang mengatakan ada orang yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Itu kriteria atau cirinya apa? Orang yang dikatakan itu orang yang bagaimana? Orang yang suka menceritakan keadaan dirinya padahal orang lain tidak bertanya. Itu sebenarnya enggak bagus juga. Jadi enggak baik. Nah, kalau orang lain nggak bertanya, nggak usah, apa yang kita lakukan nggak perlu orang lain harus tahu. Ya. Itu harus menjadi rahasia kita. Bukan berarti kita itu merahasiakan sesuatu yang ada pada diri kita. Kalau memang orang lain nggak perlu tahu, ya nggak usah kita sampaikan. Orang lain nggak tanya, nggak usah dibuka-buka. Orang lain nggak tanya kok dibuka. Itu ibaratnya seperti seorang yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Kemudian senang membicarakan kebaikan atau keburukan orang lain. Nah, ini sangat tidak bagus. Ini dinamakan sifat apa? Sifat mengumpat. Ya, kalau kita membicarakan kejelekan orang lain yang memang orang itu jelek, yang namanya mengumpat. Kalau kita membicarakan kejelekan orang lain yang orang itu sebenarnya tidak melakukan, namanya memfitnah. Nah, ini sangat tidak baik, sangat keji ya. Jadi sebaiknya enggak kita lakukan. Berikutnya nomor 8. Ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Jadi kita misalnya bicara orang lain, diminta tolong oleh orang lain, kemudian kita menyatakan kesanggupan. Dek, nanti sore tolong bantu saya untuk bantu-bantu membersihkan rumah, karena di rumah nanti mau ada kegiatan acara arisan misalnya. Terus ya siap. Nah, itu berarti kita menyatakan kesanggupan. Nah, kesanggupan seperti ini adalah janji yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita diam mungkin bukan janji, tapi kalau kita iya nggih saya mau, nah itu sudah bentuk janji. Maka kita harus berusaha menepati. Kalau kita nggak mau menepati janji, berarti kita termasuk orang yang mengingkari. Maka itu tanda juga orang yang munafik. Paham ya? Nomor 9. Orang yang mengingkari janji atau berkhianat termasuk golongan ... Mutakabir, munafik, musyrik, zalim. Mutakabir itu dari kata takabur. Takabur itu sombong atau angkuh.
berarti mutakabir orang yang sombong atau angkuh. Munafik dari kata nifak. Nifak itu antara yang diucapkan dengan yang dilakukan tidak sama atau mencari plan. Nah, ini termasuk orang yang mengingkari janji atau berkata dusta. Musyrik dari kata syirik. Syirik itu mempersekutukan Allah. Orang yang mempersekutukan Allah atau mempunyai keyakinan kepada selain Allah, maka itu namanya musyrik. Zalim itu artinya berbuat tidak adil, itu zalim. Jadi jawabnya apa? Nomor 9 sudah cukup jelas. Nomor 10. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang titik-titik. Ini di buku paket ada anak-anak, nanti silahkan dibuka. Nah, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda bahwa sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang titik-titik. Yang mana? Orang yang paling baik menunaikan janji. Jadi kalau kita punya janji kemudian ditunaikan dengan sebaik-baiknya, itu adalah termasuk orang yang baik. Selalu ingat janjinya, bagus. Tapi kalau sekedar ingat tidak dilaksanakan menjadi tidak bagus. Paling cepat menunaikan janji, ya tidak harus, karena janji itu kan ada kesepakatan. Oh, janjinya jam piro, mau apa. Nah, itu kalau sebelum waktunya kita sudah melakukan, ya itu berarti tidak tepat. Jadi yang paling baik ya menunaikan janji itu sebaik mungkin sesuai yang sudah disepakati. Kemudian tidak punya janji, apalagi ini tentu saja bukan merupakan jawabannya. Paham ya anak-anak ya? Ini gambaran soal yang berkaitan dengan jujur dan menepati janji. Silakan nanti anak-anak pelajari di buku paket soal-soal yang ada. Berikutnya yang ketiga, soal yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Contoh soalnya, orang yang telah berjasa menjadi perantara adanya kita di dunia, merawat, membesarkan, serta menyayang kita adalah titik-titik. Nenek, guru, orang tua, atau kakek. Siapa? Nenek mungkin bisa merawat, membesarkan kita, tapi tidak menjadi perantara adanya kita di dunia. Guru juga demikian. Kemudian kakek juga. Nah, orang tua itu siapa? Orang tua itu adalah bapak ibu kita. Mereka yang menjadi perantara adanya kita di dunia. Mereka juga punya kewajiban merawat, membesarkan, serta menyayangi kita. Kalaupun sampai ada orang yang tua yang tidak seperti ini, tentu ada alasan kenapa mereka tidak seperti itu. Tapi intinya, orang tua adalah menjadi perantara kita di dunia, merawat, membesarkan, serta menyayangi kita. Itu adalah orang tua kita. Kemudian yang nomor 12, jadi nomor 11 cukup jelas ya. Nomor 12, hal yang paling penting yang harus dilakukan seorang anak untuk menghormat orang tua adalah mendoakan kedua orang tua, melaksanakan perintah kedua orang tua, menyayangi kedua orang tua, mencukupi. Ini betul sebenarnya soalnya perihal paling penting yang harus dilakukan oleh anak untuk menghormati orang tua. Untuk menghormati orang tua adalah hal yang paling penting. Nah, ini ada soal yang kurang pas ya ini. Berikut hal-hal yang harus dilakukan seorang anak untuk menghormati orang tua, kecuali, nah ini mestinya salah soal ini ya. Kecuali mana? Mencukupi semua kebutuhan orang tua. Memang tidak harus ya anak mencukupi, tapi kalau mencukupi ya bagus ya. Tapi yang terpenting harus mendoakan, melaksanakan, dan menyayangi. Tapi kalau tiba waktunya orang tua enggak mampu berbuat apa-apa, ya kewajiban kita merawat, kemudian membantu semuanya, termasuk mencukupi kebutuhan orang tua. Jadi ini sedikit salah soal yang kurang pas ini.
Mohon maaf, ini soal yang kurang pas. Jadi mestinya berikut ini hal penting yang harus dilakukan seorang anak untuk menghormati orang tua, kecuali mencukupi semua kebutuhan orang tua. 13. Orang yang telah berjasa membimbing, mendidik, mengajarkan ilmu, serta menanamkan akhlak mulia kepada kita adalah Bapak Ibu, guru, tokoh masyarakat, atau alim. Bapak Ibu guru mungkin membimbing, mendidik, dan mengajarkan ilmu, tapi tidak bisa, artinya ilmu mungkin yang diajarkan oleh orang tua, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau ilmu yang berkaitan untuk bekal hidup anak itu sebenarnya adalah orang tua sebagian kecil. Tapi kalau yang lebih sempurna itu adalah yang diberikan oleh siapa? Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru itu pun tidak melulu satu guru. Jadi karena di sekolahan itu terdapat beberapa orang guru yang mengampu mata pelajaran masing-masing, dan kemudian ilmunya ditransfer, disampaikan ke anak-anak, dan anak-anak bisa menguasai ilmu yang disampaikan oleh guru. Nah, itu artinya apa? Ilmu yang kalian peroleh itu diterima dari Bapak Ibu guru itu. Jadi apa ya? Tidak hanya bersumber dari satu guru, tapi dari beberapa guru, kemudian menjadi satu ilmu yang membantu, yang bisa bermanfaat untuk kehidupan anak-anak semua. Guru juga mempunyai tugas untuk menanamkan akhlak mulia, dari mulai memberikan contoh yang baik, mengingatkan, menegur anak-anak yang indisiplin atau kurang disiplin dalam segala hal, baik dari perilaku, dalam bersikap, kemudian cara berpakaian. Nah, makanya jangan anak-anak merasa merasa tidak disenangi guru apabila kalian itu punya kekeliruan kemudian guru menegur. Justru itu adalah perhatian dari guru. Kalau kalian berbuat salah tapi guru diam saja, berarti guru tidak peduli. Tapi kalau kalian keliru, berbuat yang tidak pas, baik ketika dalam kelas, di luar kelas, baik dari mulai sikap, tutur kata, perbuatan, kemudian kalian ditegur, mulai dari secara lisan, mulai dari secara pelan-pelan sampai kadang guru keras, harus melakukan sesuatu, itu semua adalah wujud rasa kasih sayang guru kepada kalian. Karena guru merasa bertanggung jawab, sudah dititipi oleh orang tua kalian mendidik kalian. Jadi tugas guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Nah, ini justru mendidik itu yang paling berat. Kalau kita tugasnya hanya mengajar, asalkan menyampaikan ilmu, disampaikan sesuai ketentuan dari pemerintah, kurikulum, materi tersampaikan. Kamu paham atau tidak, terserah urusan kalian, itu tugas guru mengajar. Kemudian sampai pada penilaian, itu mengajar. Tapi di balik mengajar itu tugas guru adalah mendidik. Jadi mendidik itu yang berkaitan dengan perilaku kalian. Makanya kalau kalian ada yang kurang-kurang pas dari sikap, ucapan, perbuatan, maka guru menegur itu adalah karena rasa tanggung jawab. Jadi anak-anak mohon jangan salah paham, itu wujud kasih sayang, perhatian, karena guru menginginkan di samping kalian menjadi orang yang cerdas, tapi juga punya akhlak yang mulia. Kemudian tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat mungkin bisa juga kadang memberikan bimbingan kepada kita, pada anak-anak, tapi kan tidak kontinu. Alim juga, alim itu orang yang memahami ilmu agama, kemudian mengamalkan, tapi untuk tanggung jawab mendidik, menyampaikan, mentransfer ilmu kepada kalian, ya, mungkin tidak secara kontinu atau ajak. Jadi karena merasa bukan kewenangannya untuk selalu memberikan, walaupun ya memang menyampaikan, tetapi kan kadang itu secara umum, jadi tidak secara khusus seperti yang menjadi tanggung jawab guru, terutama di sekolah atau di lingkungan pendidikan secara informal maupun non formal.
Berikutnya nomor 14. Siswa yang menghormat dan menaati gurunya akan mendapatkan piagam penghargaan, keberkahan ilmu, pujian dari teman, hadiah dari guru. Kita kalau mau menghormati, menaati guru itu terutama akan mendapatkan keberkahan ilmu. Kalaupun kadang memperoleh hadiah, ya kalau memang prestasinya bagus kadang diberi hadiah. Nah, tapi yang terpenting adalah kalau kita hormat, taat pada guru, mendengarkan guru, itu insya Allah ilmunya menjadi berkah. Entah nggak tahu jalannya. Banyak anak-anak kalau mungkin belajar di lingkungan masyarakat, anak-anak yang di lingkungan kalian ada orang yang mungkin banyak kendala dalam melakukan sesuatu, kita bisa koreksi bagaimana ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Maka menghormati itu penting. Bukan guru minta dielulukan, minta didewakan, bukan, tapi guru itu orang tua kalian di guru, jadi sudah sepantasnya orang tua itu dihargai dan dihormati. Orang tuamu menjadi perantaramu di dunia, merawat, membesarkan, membiayai kalian. Nah, guru mempunyai peran membimbing, mendampingi kalian dalam mengantarkan kalian menjadi orang yang berhasil. Yang nomor 15, pernyataan berikut merupakan adab bagi siswa yang merendahkan gurunya. Ini dalam satu hadisnya. Jadi anak-anak itu yang tidak bisa menghormati, menempatkan guru bagaimana seharusnya, maka akan mendapatkan adab. Mati tanpa membawa iman, disempitkan rezekinya oleh Allah SWT, badan sakit-sakit, dan hilang manfaatnya ilmu. Jadi hilang manfaatnya ilmu. Itu. Barangkali ini anak-anak nomor 1 sampai nomor 15 semoga bisa memberikan gambaran, membuka wawasan kalian untuk bisa lebih memahami materi yang Ibu sampaikan. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf Ibu hanya bisa menyampaikan sedikit ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi tolong persiapkan insya Allah dalam waktu dekat, entah dalam minggu ini atau minggu depan, kita akan manfaatkan jam kita untuk Ibu menyampaikan remedi, atau kalau tidak Ibu akan menyampaikan remedi di luar jam KBM kita, mungkin sore hari, tapi nanti insya Allah Ibu akan memberitahu. Yang penting anak-anak persiapkan. Begitu juga yang kalian sudah nilainya sudah tuntas, insya Allah Ibu akan memberikan pengayaan. Sekali lagi dalam Ibunya menyampaikan pendalaman ini, barangkali ada kurang lebihnya, ada kekurangannya, ada kekhilafannya, tutur kata yang kurang pas, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon anak-anak tetap bersemangat untuk selalu mengikuti PJJ. Jangan lupa selalu berdoa semoga pandemi segera berlalu. Terima kasih. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.